Masya Allah. Jadi awal mulanya tuh nggak disengaja juga ya berarti. Betul. Tanpa disengaja, memang langsung, oh kok ampuh gitu. Masya Allah. Jadi dari situ. Dalam 3 hari saya juga kaget nih. Padahal sebelumnya sudah Nyoba kami coba dengan berbagai obat-obatan, obat. ya. Itu pun paling ya sebentar itu katu lagi. Balik lagi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Genta Podcast bersama saya Fatiatu Al-Adila. Alhamdulillah hari ini kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Tapi tema kali ini mungkin berbeda dengan podcast sebelumnya karena hari ini kita kedatangan tamunya The Boys ya. Para laki-laki kece ya. Jadi kalau sebelum-sebelumnya mungkin ada yang sendiri, ibu yang bercerita atau mungkin waktu sebelumnya ada yang berpasangan. Nah, kali ini kita The Boys dan mungkin ini lebih beda ya. Benar-benar ini lebih pada pelajaran. Jadi kita hari ini dapat belajar banyak gitu. Nah, hari ini kita kedatangan Pak Hadi dan Pak Muhsin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ini timnya kompak ini kayaknya ada yel-yel ya. Masya Allah. Jadi kalau misalnya saudara-saudara semua yang belum tahu, beliau ini para bapak-bapak kece yang ada di GMI tentunya. Dan pada kesempatan kali ini akan berbagi atau bercerita banyak tentang ini mungkin tentang pemanfaatan lingkungan atau alam sekitar kita. Jadi kurang lebihnya begitu. Nah itu apa sih gitu? Nanti kita kulik lebih jauh lagi. Nah sebelumnya mungkin kita tuh punya panggilan sayang. Kalau di sini kita juga punya panggilan sayang dengan para bapak-bapak kece ini. Yang satunya ini Mr. Ucin, yang satu lagi Mbah Suro. Karena sudah punya cucu. Masya Allah luar biasa. Nah sekarang mungkin Dila mau tanya ke siapa dulu ya? Mbah Suro dulu ya. Gimana Mbak kabarnya? Alhamdulillah Mbak ya. Alhamdulillah. Bagaimana? Kesibukannya apa aja ini sekarang? Saya sebenarnya kesibukan kan dari pengacara nih. Pengacara, waduh. Pengangguran banyak acara. Masya Allah. Pengangguran banyak acara nih, acaranya apa aja? Ya sebisa mungkin untuk masyarakat umum tentunya. Biar khayal rame, biar bermanfaat lah ilmu saya yang saya. Masya Allah. Nah ini nanti mungkin ada kaitannya. Beliau mengabdi untuk masyarakat sekitarnya. Nah apa sih pengabdian beliau itu nanti ada kaitannya? Nah sekarang mungkin Mr. Ucin, apa kesibukannya? Alhamdulillah, saya kesibukannya profesi saya adalah printing, nyablon. Masya Allah, printing, punya usaha sablonan. Selain itu juga saya juga aktif di beberapa beberapa kegiatan seperti membantu-bantu di Yayasan Al-Hikmah Jomblo, ada pembuatan seperti ekoenzim dan air berkah. Itu aja yang bisa saya lakukan di situ. Mungkin untuk membantu masyarakat sekitarnya lah gitu. Masya Allah. Jadi selain beliau ini mempunyai beberapa pekerjaan atau profesi, beliau juga ada kesibukan lain yaitu bersosialisasi dengan masyarakat dan mengaplikasikan kemampuannya untuk kemaslahatan masyarakat sekitar. Nah tadi sudah sempat disinggung oleh Mr. Ucin tentang beliau ini ikut andil dalam proses pembuatan ekoenzim. Nah mungkin sebelumnya ini di GMI sendiri kita sudah pernah demo pembuatan ekoenzim ya, Mbak Suro dan Pak Muhsin kan yang menjadi tutornya. Betul, jadi mungkin buat saudara-saudara nanti yang penasaran gitu, mungkin nanti ada penjelasannya, mau yang lebih jelas lagi, ada prakteknya, ada di videonya, nanti ada linknya ya. Bisa dicek link-linknya video pembuatan ekoenzim dari GMI. Nah, kok bisa sih gitu, Mbak Suro dan Mr. Ucin ini memperkenalkan di GMI? Kok bisa? Pasti banyak bertanya. Kok bisa kenal, kok bisa tahu ya? Jadi beliau ini adalah salah satu anggota dari Genta Mu'alaf Indonesia. Jadi keluarganya nih, keluarga besarnya ini juga ikut aktif ya di GMI. Ada anaknya, Mbak Sura juga ikut aktif di kegiatan-kegiatan kita, bersama saya juga, Yanti. Jadi beberapa kali hadir dan istri Mbak Sura dan Mr. Ucin juga begitu, sama-sama aktif di kegiatan GMI. Nah mungkin sebelum kita mengarah pada ekoenzim, saya mau tanya-tanya tentang GMI ya. Kalau Mbak Sura dan Mr. Ucin. Kalau Mbak Sura sendiri bergabung di Genta Mu'alaf Indonesia itu sejak kapan? Kalau tepatnya sih sekitar tahun 2000 ya, 2000-an ya.
Masya Allah, 2000 berarti. ya. Berarti itu sekitar awal-awal ya? Iya, masih awal-awal sebelum ada ini juga. Belum ada geraha. Gerhana ini. Jadi Ya, pertama tahunya itu dari mana, Mas? Kebetulan istri saya sebagai seorang mualaf juga yang dibimbing oleh Pak Ustadz Adi Slamet Adi Priyatna. Di situ mulai bergabung dan selalu mengikuti kemana istri pengajian kami antar. Itu baru kami mengenal namanya Mualaf Foundation. Masya Allah, jadi awal mulanya itu karena istri pengajian akhirnya Iya. tahu Mualaf Foundation pada saat itu dan akhirnya ikut aktif juga Aktif. di kegiatan-kegiatan kita, Masya Allah, sampai detik ini, sampai ikut berkontribusi juga dalam banyak hal. Kalau Mr. Ucin? Kalau saya untuk gabungnya itu tahun berapa ya? Awalnya saya kenal GMI itu dari teman-teman kayak Pak Agus, kayak Pak Gige, Pak Sahdan. Kebetulan mereka-mereka ini kan sering ketemu di Yayasan Alimah Joglo. Kita kan aktifnya di sana. Iya, betul. Karena mereka tuh cerita-cerita tentang GMI Iya. sama saya. Awalnya mereka ngajakin saya. Hanya saya ikut pertama kali ke sini. Hanya saya tuh begitu enjoy di sini kok. Terasa kekeluargaannya di GMI begitu menarik sekali. Akhirnya istri saya juga tak ajak ke sini awalnya gitu. Gitu sih Mbak Ida. Jadi awal mulanya diajak teman juga, Iya. akhirnya mulai aktif dan aktif sampai saat ini juga ya, Iya, Masya Allah, luar biasa. Jadi beliau ini Mbah Sura dan Mr. Ucin ini aktif juga di lembaga-lembaga lainnya, jadi tidak hanya di GMI, jadi memang menebar manfaatnya kemana-mana. Nah tadi sudah bergabung sampai akhirnya dari GMI sendiri, kita kan sempat memperkenalkan pembuatan ekoenzim ya. Nah saya mungkin bertanya, kenapa sih Mbah Sura dan Mr. Ucin ini mau memperkenalkan pembuatan atau ekoenzim sendiri kepada kita-kita yang ada di GMI? Mungkin boleh Mbah Sura dulu deh. Kebetulan pada saat itu emang kenapa sih saya getol sekali memperkenalkan ekoenzim buat GMI? Karena terus terang aja pengalaman dari istri. Pada saat ada sosialisasi masalah ekoenzim di Alimah Joglo, itu instrukturnya membawa contoh ekoenzim yang ada yang sudah jadi. Nah, di situ diceritakan masalah manfaatnya ekoenzim. Ini dan bla 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 banyak sekali. Nah, kebetulan istri saya ada salah satu dari yang harus dimanfaatkan dengan ekoenzim tadi, yaitu mungkin sakit gatal di punggungnya atau apa. Di situ saya ambil contoh, kami bagikan jadi dalam satu botol kecil dibagi sama ibu-ibu semuanya. Istri saya dapat sedikit di botol itu dapat segini. Karena supaya ngirit, saya pakai cotton bud. Oh iya. Begitu 3 hari kok langsung kering itu luka-luka yang ada di punggungnya. Mulai saat itu mulai kita bikin sebanyak mungkin. Bukan hanya untuk saya, tapi untuk semua masyarakat yang membutuhkannya. Masya Allah. Dan begitu udah kami ada hasilnya, saya perkenalkan GMI bahwa ini loh ada sesuatu yang bermanfaat buat umatnya. Masya Allah. Jadi awal mulanya tuh nggak disengaja juga ya Nggak berarti. sengaja, betul. Tanpa disengaja, memang langsung, oh kok ampuh Iya. gitu. Masya Allah. Jadi dari situ. Dalam 3 hari saya juga kaget nih. Padahal sebelumnya sudah Nyoba kami coba dengan berbagai obat-obatan, obat. ya. Itu pun paling ya sebentar itu gatal lagi. Balik lagi gitu. Alhamdulillah begitu saya coba supaya nggak cepat habis pakai cotton bud satu. Begitu 3 hari kering. Masya Allah. Masya Allah. Sejak itu langsung bikin semuanya. Masya Allah. Kalau Mbah Sura sendiri memang pada saat demo ekoenzim di Al-Hikmah Joglo itu memang udah tahu ekoenzim atau belum gitu, kayak masih Masalah cuman ekoenzim denger-denger aja? sebenarnya baru mengenal aja, ini tapi belum tahu apa sih ininya Manfaat. bahan-bahan dan manfaatnya. Ternyata sebenarnya ekoenzim itu kan bukan untuk penyembuhan itu, sebenarnya untuk memurnikan bumi istilahnya. Itu jadi untuk sampah organik, sampah rumah tangga, mengurangi itu sebenarnya. Tapi ternyata di luar itu ada bonus yang lain. Manfaatnya ternyata meluas ya. Masya Allah. Oke, luar biasa nih. Kalau dari Mbah Sura tuh jadi alasannya kenapa akhirnya mau membagikannya karena memang tanpa disengaja istri beliau itu sakit, akhirnya sembuh dalam 3 hari nih. Gatal-gatal semuanya tuh bisa pulih gitu ya. Kalau Mr. Ucin, alasannya? Kalau saya awal mulanya itu kan saya juga dikenalkan waktu itu saya belum tertarik Kak. Nah, kok kita ini suruh ngolah sampah kan itu. Iya benar saya. sih. Kok sampah kita olah gitu. Akhirnya
saya disuruh ikut, saya ikut waktu itu sosialisasi waktu di Yayasan Al-Himah Joglo. Ternyata ada mentornya yang begitu meyakinkan kita. Waktu itu ceritanya begitu, hanya bawa contoh segala macam. Masa iya sih? Perasaan saya seperti itu. Akhirnya lama-kelamaan, akhirnya saya juga waktu itu dikasih sedikit, Kak minta. Akhirnya saya itu sakit tenggorokan, Kak. Tenggorokan. Saya juga belum percaya yang orang-orang bilang itu. Iya, Saya belum, karena bukti tidak ada kan. Saya akhirnya nyoba-nyoba sendiri. Saya kumur-kumur, tenggorokan itu bangun pagi itu tenggorokan saya sakit, tak kumur-kumur 3 kali. Alhamdulillah hilang, Kak. Loh, ini ternyata manfaatnya luar biasa. Dan di samping itu istri saya kan sakit kakinya tuh. Saya suruh rendam pakai ekoenzim dengan air hangat kuku itu. Hanya alhamdulillah tidurnya itu malamnya tuh, Pak, kok enak tidurnya. Alhamdulillah, berarti efek ekoenzim itu memang luar biasa. Hanya lama-kelamaan daripada kita kan akhirnya bikin sendiri juga. Iya, benar. Akhirnya kita belajar tentang ekoenzim, apa aja sih, gimana sih caranya. Akhirnya bisa kita buat juga di rumah. Sampai sekarang alhamdulillah total untuk di rumah itu pure ekoenzim untuk untuk cuci piring, untuk sampo, untuk sikat gigi. Saya udah pure ekoenzim sekarang. Gitu aja sih awalnya, Pak. Mulai jadi berawal juga karena diri sendiri dulu sakit, nyoba ternyata ampuh nih. Mujarab gitu ya, kalau kata orang mujarab banget gitu. Jadi kita mulai tertarik gitu. Karena saya juga kan waktu itu lagi naik akil balik itu kan jerawatan kan. Iya, benar. Akhirnya saya tanya sama Pak Butuy namanya yang pertama kali mengenalkan ekoenzim ke kita itu. Pak Butuy, kalau untuk jerawat apa aja sih? Oh ini. Nah, saya dikasih minta, Kak. Bukan nggak dikasih beli, saya dikasih minta. Anak saya nggak mau pakai. Loh, ngapain pakai ini, Pak? Bau jelek. Loh, kamu mau semua apa mau baunya? Kalau kamu mau sembuh silahkan dipakai dulu, dicoba dulu. Nah gituin. Akhirnya pas dia tidur tuh saya semprotin mukanya. Apa nih, Pak? Diam aja, Kak. Langsung jago. Iya, begitu awalnya saya, Kak. Akhirnya besok terus itu hilang kan jerawatnya. Oh, hilang, udah kempes, Pak. Ya, itu udah kamu nggak percaya. Terus sampo juga seperti itu. Awalnya nggak mau pakai, saya bikin. Akhirnya samponya dia habis. Saya bilang sama ibunya, Bu, jangan dibeliin sampo Adit. Kenapa? Suruh pakai sampo ekoenzim tak gituin. Akhirnya dia kan samponya habis. Bu, samponya habis, pakai punya bapak gitu. Akhirnya sampai sekarang ya alhamdulillah semua pakai ekoenzim di rumah. Jadi produk-produknya udah beralih pada ekoenzim. Iya. Masya Allah, luar biasa ya. Awalnya diisekin dulu, karena juga ketagihan gitu, karena memang ada buktinya gitu. Terbukti bahwa memang menyembuhkan gitu dan lain sebagainya, manfaatnya luar biasa. Nah mungkin tadi buat teman-teman atau saudara-saudara semuanya, dan bagi saya sendiri nih, saya juga belum begitu paham nih ekoenzim itu apa sih sebenarnya gitu. Mungkin boleh siapa yang mau menjelaskan? Ekoenzim itu sebenarnya bahan organik sih ya. Yang bahan dasarnya itu kayak sayur, buah-buahan itu bahan dasarnya. Itu kita olah, difermentasi selama 3 bulan. 3 bulan. Ya, difermentasi 3 bulan. Perbandingannya 1:3:10 ya, Pak ya. 1:3:10. 10-nya air, 1 liter air, 3 kilo bahan organik, sampah rumah tangga itu. Iya. Nah, satunya gula aren itu atau molaso. Kita campur jadi satu selama 3 bulan baru bisa panen. Gitu. Baru bisa panen. Nah ini panennya tuh gimana prosesnya? Setelah panen tuh diapakan gitu? Panennya itu kalau setelah 3 bulan, lebih pun boleh, tambah lama tambah bagus dia. Oh tambah lama malah justru oke. Kita panen, kita angkat, kita saring, airnya itu yang kita ambil. Nah, juga ampasnya itu bisa juga dipakai pupuk, bisa dipakai terapi kesehatan juga itu di blender nanti untuk ampasnya itu bisa dipakai masker juga bisa. Itu nanti airnya itu yang ampasnya itu kan kita pisahkan. Airnya yang kita bagikan, kadang ada masyarakat yang minta itu kita bagikan. Memang ekoenzim itu dari penciptanya itu tidak boleh dijual belikan gitu. Oh, tidak boleh dijual belikan. Gitu. Kenapa kok tidak boleh dijual belikan? Sebenarnya gini, memang pada prinsipnya ekoenzim nggak diperjualbelikan. Itu memang sebenarnya hanya untuk mengurangi sampah tadi. Awalnya untuk mengurangi sampah organik yang ada di dalam rumah tangga tentunya pertama kali. Iya betul. Nah, di situ otomatis kan paling murah, nggak mahal. Nggak ngeluarin apa-apa paling murah ya. Nah, Betul. Kenapa harus dijual belikan? Masalah nanti manfaatkan memang dari Ibu Rosukon itu ahlinya itu, Rosukon penemunya. Iya. Itu memang
mengamanahkan tidak untuk diperjualbelikan. Jadi untuk masyarakat yang memerlukan. Gitu. Oke. Dan pada dasarnya juga kalau itu fungsi dari apa untuk ininya ekoenzim itu fungsinya untuk katakanlah seumpama untuk pertanian itu kita pakai sayuran. Karena kalau pakai sayur memang aromanya kurang begitu bagus. Iya benar. Tapi kalau untuk dari kulit buah-buahan, Ibu otomatis untuk kesehatan. Gitu. Oh gitu. Jadi ada pembedanya. Bedanya ya. Kalau yang sayuran Sayuran itu itu memang untuk pertanian. Pertanian. Peruntukannya untuk pertanian. Kalau yang untuk kulit-kulit buah-buahan itu untuk Kesehatan bagus. kesehatan bagus. kesehatan tuh berarti bisa diminum langsung atau Sebenarnya diminum tidak dianjurkan. Seandainya pun terminum Nggak masalah. nggak masalah. Berarti kalau misalnya untuk kesehatan itu di Untuk cara keluar, pemanen? untuk keluar. Oh untuk Ya, keluar. untuk buat Contohnya keluar, ya. Contohnya katakanlah untuk gatal-gatal kita olesin aja. Untuk merendam kaki, Tombe. ketumbe yang semacam itu. Jadi jerawat yang obat penyakit luar ya. Oh jadi lebih pada Luka-luka. yang kulit luar ya kulit luar. Oke baru. Pernah punya pengalaman tangan mungkin kena jarum, otomatis kan keluar darah. Iya. Masukin aja langsung diam. Perih nggak itu kira-kira? Ya, Beri sebentar. Beri. Sebentar. Oh perih sebentar. Ayo kayak Langsung berhenti. langsung berhenti. Wow. Berapa kali saya kena apa? Aduh lah. Olesin aja. Diam lah nggak ada. Oh diolesin. Saya juga pernah sih, maksudnya saya juga udah mempergunakan kayak pakai cuci piring. Nah itu tuh yang saya pakai ya kayak sabun cuci piring, terus buat sampo dan lain sebagainya itu dia memang pure yang langsung dari ekoenzim yang sudah dipanen atau dia ada campuran lainnya kira-kira? Untuk peruntukan untuk cuci piring itu kita pakai campuran separuh ya. Jadi separuh sabun, separuh ekoenzim. Separuh ekoenzim yang murni itu. Berarti sama halnya kalau misalnya pakai sampo juga gitu? Iya, atau? separuh-separuh aja. Oke, jadi separuh-separuhannya. Oh, jadi luar Itu biasa. karena belum diolah. Kalau sama udah diolahkan jadi sampo, beda lagi. Oh, beda lagi. Ya. Oh, tapi ada itu? Ada. Udah ada. Oh, udah ada. Jadi diolah Jadi sabun ada juga. ekoenzim sampo, ekoenzim sabun. Wow, luar biasa. Udah ada. Saya tertarik dengan total jerawat ya. Sebagai saya yang ciwi masalah di bagian itu. Masya Allah luar biasa. Jadi memang banyak sudah terbukti bahwa memang manfaatnya luar biasa dan meluas. Kalau misalnya mungkin saudara-saudara yang lainnya tahu manfaat apa lagi yang sekiranya mungkin saudara-saudara nih nggak ternyata manfaatnya tuh itu ya nggak nyangka gitu, nggak sangka-sangka kelebihan-kelebihannya gitu dari ekoenzim. Banyak sih sebenarnya. Jadi kalau kita satu persatu banyak sekali. Iya, manfaatnya untuk obat luar banyak. Contohnya apa nih, Mbak Suro, biar Ya kita istilahnya sama sakit kulit terutama itu kutu air kayak pokoknya gitu. Diabetes. diabetes itu diapain berarti? Kan ada luka tuh, Mbak. Ada luka itu. Ada luka. Oh, iya. Luka. Kakinya udah mau diamputasi. Ada sama kan orang maaf kelihatan Direndam. tulang. Iya benar. Direndam. Langsung direndam pakai air hangat itu sama ekoenzim. Kakinya. Alhamdulillah bisa kembali. Memang sih nggak Iya. teksturnya nggak sama seperti kaki yang ada semula, tapi yang kulit udah menyatu, udah ada tumbuh kulit. Selain itu mungkin biar kita lebih excited dan lebih semangat lagi menggunakan ekoenzim itu, jadi sebenarnya manfaatnya juga kan untuk ini ya melestarikan bumi kita ya. Iya betul. Bener Untuk kan? memurnikan udara. Kita semprotkan ke udara perbandingan 1:300. Untuk tanaman 1:500, kalau tiap hari 1:1000. Kalau tanaman langsung disemprot. Tapi harus 1:1000 kalau untuk tiap hari. Kalau untuk 2 hari sekali bisa 1:500. Kalau untuk pemurnian udara 1:300. Nyuci sayuran. Iya. Nyuci sayuran, pokoknya kita belanja dari pasar. Buah ataupun sayuran ataupun ikan. Pulang dari pasar, kita rendam pakai ekoenzim 1:300. Ya, hanya berapa menit lah, nggak apa-apa, 5 menit atau 10 menit. Udah jangan dicuci lagi. Langsung kita olah. Oh, jadi Insya langsung Allah ya? dia melarutkan bahan-bahan kimia. Wow. Untuk buah-buahan sama, untuk sayuran sama. Perlakukan 1:300. 1:300 mungkin. Kalau untuk udara 1:300 sama, kita semprotkan ke udara setiap sudut. Sudut. Dan untuk menurunkan ini apa namanya? Karbon ya itu bisa. Jadi untuk apa namanya menurunkan udara, menjernihkan udara itu bisa. Untuk radiasi listrik, radiasi komputer, radiasi TV, alat-alat listrik bisa. Dan jauh sekali penurunannya. Sayang kita nggak bawa contohnya dan nggak bawa alatnya. Nanti mungkin next ya. Next lagi kita buat lagi demo pembuatan dan ada alatnya, jadi masyarakat biar yakin
dan paham ya, Iya, prosesnya tuh seperti ini gitu. Jadi mujarabnya tuh karena memang langsung dari alam gitu, bukan yang pakai embel-embel gimana gitu. Jadi doanya bismillah, mujarab. Iya. Luar biasa. Wah, saya sampai wah banyak banget manfaatnya. Kalau Mr. Uchin dan Mbak Sura ini sudah mengenal ekoenzim berarti kira-kira udah berapa lama? Kalau mengenal ekoenzim sih belum setahun, Mak. Belum setahun. Belum setahun. Barengan nih berarti? Iya, Ya, barengan, betul. barengan. Wah. Karena satu komunitas ya. Wah, satu komunitas. Mantap. Oh, mungkin bisa diminum dulu kopinya. Nanti takutnya semakin tegang, boleh, guys. Ini beda dari podcast yang lainnya loh ini. Kita santai banget pakai kopi. Made in GMI. Masya Allah, luar biasa. Jadi memang ternyata meluas ya manfaatnya. Luas sekali. Kira-kira kalau di mungkin kita ngomongnya di kalangan kita aja, di kalangan saya Bali dan pasar, apa sudah banyak yang menerapkan pembuatan ekoenzim atau mungkin komunitas-komunitas lain atau gimana? Itu kira-kira ada banyak belum? Banyak sekali di pasar. Banyak sekali. Di pasar itu yang besar itu kan Bali Tresna Sejati, Pak. Bali Tresna Sejati Itu itu yang yang besar sekali besar juga. sekali di Denpasar. Sama apa yang satunya nih? apa tuh ya? Ya kita yang tahu yang paling besar tuh ya itu tadi. Iya, yang Dari sering kita komunitas ini. kolaborasi sama mereka itu kan kita sering diajak untuk menuang ekoenzim di Sungai. di sungai gitu. Untuk penjaringan air sungai. Untuk penjaringan air sungai. Jadi gini, ekoenzim itu juga bisa. Kalau kita tuangkan di sungai, Iya. dia akan membentuk plankton-plankton. Jadi plankton-plankton inilah yang untuk untuk tumbuhnya yang ada di air itu. Hewan-hewan. Ya jadi ya supaya hewan-hewan yang ada di air tuh kayak contohnya ikan kan senang dengan ini. Dia udah ada tumbuhan di bawah itu dengan tumbuh sekali. Itu untuk ini kalau pada saat kita siramkan di sana. Dan untuk menghilangkan bau. Menghilangkan bau. Itu pernah karena kami udah mengalaminya untuk apa namanya kotoran bangkai-bangkai Iya. kotoran itu kita siram aja dengan itu. Dan untuk saluran-saluran got, saluran-saluran di kloset, Iya. itu bisa kita tuangkan itu. Dan itu untuk memperlambat penuhnya memperlancar ininya selang sumbatan dan Jembatan bisa. memperlambat ini penuhnya kloset tadi bisa. Wow. Happy tank tadi. Ini banyak banget ya. Banyak Maksudnya kalau saya pribadi kan taunya itu mungkin yang umum, yang Ya. umum-umumnya aja nih. Kayak mungkin kesehatan itu tadi saya udah tahu karena mungkin dikasih tahu sama orang tua dan sebagainya. Cuman kalau untuk yang lebih menjauh itu emang lebih mendetail tuh belum terbayang gitu. Ternyata pas sudah dijelasin bisa sampai menjernihkan air sungai. Wow, luar biasa. Berarti Mr. Uci sama Mbak Sura ini sudah mempergunakannya juga di rumah. Semua maksudnya item-item ini Sudah, dimaksimalkan di rumah. saya maksimalkan. Sudah mencoba semua. Alhamdulillah. Kalau Mr. Uchin apa aja yang sudah dicoba? Yang di rumah saya coba itu untuk kan awalnya itu tempat pembuangan cuci piring itu kan banyak putih, kerak-kerak putih karena Oh iya, karena betul. minyak itu kan. Betul. Nah, Kalau kita cuci piring saya ya. ambil ekoenzim, saya siramkan. Alhamdulillah sekarang itu larut sama tanah dia. Artinya yang minyak itu bisa larut dia. Bisa larut Bisa ya? jadi satu larut sama tanah dia. Kalau nggak disiram itu kan ngumpul dia Iya, masih putih. ngumpul. kristal. Heeh, Jadi bener-bener. kristal itu. Jadi kerak. Nah, jadi Betul, kerak. betul. Itu saya kan awalnya juga dikasih tahu, hasilnya saya coba di samping itu di rumah saya punya kolam juga kan. Kolam ikan lele lah istilahnya. Ikan lele saya itu hampir ini berapa bulan Kak saya pernah kasih makan ikan itu loh. Saya cuma kasih ekoenzim Ustaz. Saya kasih ekoenzim itu Kak. Tak taruh 2 hari sekali kita kasih ekoenzim, itu aja dia makan. Setiap tuang datang dari siur gitu dia. Dan nggak pernah kasih makan. Itu artinya tumbuh semua anunya itu kayak jamur-jamur di anu itu kan tumbuh dia. Yang dimakan sama ikannya itu ya. Ekoenzim itu. Saya nggak pernah kasih makan udah. Saya nyoba gitu loh, bukannya saya nggak ngasih sengaja itu. Apakah fungsi ekoenzim itu benar-benar seperti yang disampaikan sama orang-orang gitu. Iya, betul. Saya coba. Samping itu saya juga pelihara burung, tak kasih minumnya ekoenzim, mati nggak burungnya kan nggak juga. Akhirnya alhamdulillah sehat. Berarti implementasinya itu kan bisa diminum sebenarnya bisa, betul. cuma nggak disarankan untuk minum karena ekoenzim itu sifatnya asam dia, asam sekali gitu loh. Makanya kalau kita minum takutnya untuk lambungnya kan nggak bagus. Betul. Nah, itu makanya nggak disarankan untuk minum. Kalau saya biasa sih kalau kumur-kumur ya namanya kumur-kumur kan pasti ada masuk Kak. Iya, betul sih. Tetap udah masuk ya nggak apa-apa tuh ya akhirnya sakit ibu tenggorokan sariawan pun bisa hilang loh.
bisa semua itu. Berarti implementasinya sudah jauh ya, penggunaan Iya. di rumah ini udah dimaksimalkan, memang juga sebagai bukti bahwasannya memang sebegitu besar manfaatnya ekoenzim ini sendiri buat kehidupan kita. Ya, balik lagi, jadi kita anggap aja kita udah membuang sampah ini dan balik lagi manfaatnya jatuh luar biasa. Kalau Mbak Suro, pemanfaatan ekoenzim sendiri di rumah sudah seberapa jauh? Saya udah coba nih dan udah saya lakukan karena sebelumnya emang di keluarga juga kurang begitu percaya ya. Iya, Karena- saya juga awalnya gitu. Emang udah mungkin dari pertama kali aroma terus. Iya benar ya, Wah, paling itu si aroma kelihatan. Terus ya akhirnya itu tadi mau nggak mau harus saya coba mulai dari sampo seperti yang disarankan. Udah ternyata emang bener. Itu pun juga belum mau yang lain. Saya biarinnya seperti Mbak Ucin ya. Akhirnya mau. Terus untuk cuci piring, cuci baju, ada Memang sabunnya. awalnya kita yang praktekin, Kita Kak. praktekin. Kita praktekin sendiri Kak. Kita membuktikan Iya, ya. betul. Betul, awalnya kita kalau orang rumah tuh memang nggak mau Kak, mau, karena nggak baunya mau itu loh Kak, aroma. nggak mau ya aromanya. Saya juga pertamanya gitu, mau nyoba tuh pasti, ini kok baunya ya Allah. Kita kasih tahu, Sayang juga. kasih masukan ini loh, ekonomi pun bisa irit dengan kita memakai ini. Iya, benar, Sebenarnya, benar banget. Kita belinya ya 1 bulan tuh bisa beli 2 kali, kita bisa beli sekali dengan campuran ini kan tak gituin. Akhirnya alhamdulillah sampai sekarang alhamdulillah diikutin lah. Untuk nyemprot ruangan. Nyemprot ruangan. ada. Nyemprot ruangan. Saya tuh Bahkan di dalam kendaraan sendiri, di mobil, itu ada saya punya diffuser. Diffuser itu kasih aja ekoenzim, kasih air. Tapi kalau untuk air biasa, dia harus sekali habis. pakai, sekali pakai. Harus habis karena nggak bisa pasti akan bau besoknya. Tapi kami punya air asam istilahnya, asam asid ya. Iya, Itu kalau udah kasih itu, tahan nggak lama masalah. ya, karena sesama asamnya. Jadi taruh di diffuser di dalam mobil. Jadi begitu dihidupin aja, dia kan keluar tuh aroma. Dan seger sekali di dalam ruangan. Wow. Untuk nyemprot-nyemprot yang aromanya kurang sedap, pakai aja gitu. Menghilangkan bau-bau yang ini mama bangkai apa. Alhamdulillah. Ya kalau bisa untuk di rumah itu yang jangan yang sayur lah. Jangan yang bahan sayur, Ya. bahan-bahan yang Kalau buah-buahan. bahan sayur emang aromanya Aromanya kurang bagus. kurang bagus. Dan itu memang peruntukannya untuk Lebih pertanian. pertanian ya. Oh jadi mungkin tadi menyambung, mungkin bahan-bahan apa aja sih yang bisa dijadikan untuk pembuatan ekoenzim itu sendiri? Nah, sebenarnya hampir semua buah ya, memang ada buah tertentu yang kita tidak perbolehkan. Karena apa apa aja? ya? Karena mungkin keras dan memang nggak mungkin bisa hancur. durian. Alat hancurnya. Kulit durian, kulit salak itu nggak Kulit manggis nggak bisa, keras soalnya. kulit manggis. Oh, kulit manggis nggak bisa ya? Karena dia tuh nggak mau hancur lah, tinggal Oh, nggak. Alpukat kulit alpukat nggak bisa. Alpukat juga? Iya. nggak mau hancur dia. Nggak mau dihancur. Kuat dia kulitnya. Sebenarnya ekoenzim itu yang diambil tuh Kulitnya, antara kulit dengan daging. dagingnya. Jadi dagingnya sebenarnya nggak kepake. Karena enzim yang terbanyak ada di Kulit. Antara dan kulit sama dan daging. Oh antara kulit dengan daging itu ya berarti? Itu yang kita ini. Wow. Kalau untuk mungkin aromanya lebih ini lagi, kita tambahkan dengan bunga-bunga yang harum. Ya, sesukanya. Yang kesukaan kita, apa namanya, bunga cempaka, bunga kamboja, itu kan aromanya berbeda. Iya, Seperti itu. Dari awal kita kasih itu, supaya aromanya kita yang Nggak kita terlalu mau, iya. menyengat banget. Tapi kalau kita udah tahu bahannya, dari buah-buahan yang mungkin yang kayak jeruk, kayak nanas, itu kan aromanya lebih ini. Mangga Itu gitu bagus. lebih enak. Mangga. Mangga bagus. Oh berarti ini sebenarnya lebih pada kulitnya ya? Iya, kulit. Tapi kalau misalnya ngasih plus buahnya gitu, nggak apa-apa. kayak buah, maaf ya, buah busuk kayak sebagainya. Kalau Kita busuk jangan. usahakan yang Oh, jangan yang busuk. oh enggak malah ya? Iya, enggak. Berarti Jadi kalaupun yang yang, utuh masih seger gitu? Masih segar aja. Oh, nah itu yang saya juga ternyata baru tahu. Berarti memang diusahakan adalah buah-buahan Ya, yang masih jadi, segar. karena kan ya istilahnya sampah dapur lah buat saya buah-buahan. Sampah dapur utamanya kan sampah dapur. Oke. Kalau yang sayur itu berarti Untuk peruntukannya untuk pertanian. Itu berarti segala jenis sayur bisa dibuat. Iya, bisa. Kalau sayur ya. Untuk kul itu terlalu tinggi. Kul ininya terlalu tinggi apa namanya tuh? Fermentasinya Ya, tinggi nih. gasnya tuh Gasnya tinggi. tinggi. Gasnya tinggi. Berarti disarankan. kurang Ya. disarankan. Oke. Berarti yang sisa-sisa iya. selain itulah ya, selain kol berarti Bisa sih, cuma Bisa, jangan bisa. banyak. Jangan artinya satu kali bikin itu jangan full gitu. Dan aromanya kurang bagus. oke. Kayaknya lebih bagus memang percampuran Iya, gitu ya. campuran. Artinya kalau kita mau aroma jeruk, ya kita perbanyak jeruknya. Nah, kalau mau aroma semangka ya kita Perbanyak perbanyak semangkanya. semangkanya. Gitu aja sih.
Oke. Semakin misalnya kita buat itu minimal lima macam buah lah. Ya, 5 macam buah. Lebih banyak lebih bagus lagi, kualitas buah ekoenzim kan lebih bagus kan. Banyak buah kan banyak vitaminnya, bermacam-macam ya vitaminnya. Betul. Wah, mantap, luar biasa. Jadi memang tadi tuh bahan dasarnya mungkin bisa dicatat ya saudara-saudara atau ibu-ibu yang di rumah. Biasanya rumusnya 1, 3, 10. Itu 3, rumusnya. 1, 3, 1 molase ataupun gula merah, gula aren, jangan gula putih. Oh, gula aren. Ini gula aren. Gula putih, gula aren, gula merah, ataupun molase. Molase itu tetes tebu. Tetes tebu. Tiganya yaitu bahan organik Bahan dari organik kulit tersebut. buah-buahan ataupun sayuran. 10-nya air. Jangan air PDAM ya, karena mengandung kapurit. Boleh air PDAM, hanya saja diendapkan lagi. Sehari. Oh, diendapkan sehari. Kalau pakai PDAM. Iya, gitu. Karena masih ada kapuritnya. Berarti selain air PDAM Ya, diusahakan. Bisa air hujan bisa. Air hujan. Oh, air hujan. Air AC bisa. Air AC. Oh, air AC. Iya, biasanya kan dibuang-buang. Kalau Iya. tempat kami enggak, wah itu bermanfaat banget tuh air. Oh, jadi air di- AC. Dikumpulkan. Dikumpulkan. Kita Itu buat tempat kami, di komunitas kami, begitu air AC dikumpulin. Oke, jadi itu bisa bagus ya dalam bagus. untuk membantu pembuatan ekoenzim ini. Oh, tadi saya mau tanya apa ya? Saya lupa tadi kan. Dan jangan lupa pada saat kita bikin ekoenzim itu kita harus menyediakan yaitu lidah mertua. Iya. Bukan mertua suruh dan ini bukan. Jadi ada tanaman lidah mertua. Oke, Apa namanya? itu untuk apa, Mas? Itu kita sandingkan di sana. Karena pada saat kita membuat ekoenzim itu akan ada gas-gas yang akan keluar juga. Racun juga sebenarnya. Gas racun. Gas racun. Itu sebenarnya Pada saat kita bikin tuh, Pak. Nah, itu. untuk sebulan pertama aja. Sebulan pertama itu Kan fermentasi bulan pertama itu kan akan mengeluarkan gas yang gas-gas enggak- metan itu. gas metan itu namanya Nah, istilahnya. itu akan diserap sama Si lidah. sama apa namanya itu? itu tadi Lidah mertua. Bukan mertuanya suruh gini bukan. Jadi lidah mertua apa namanya? Nah, itu. Bahasanya bahasa ininya sekrennya. bahasa apa tuh ya? Oh, jadi kurang lebihnya Ya, samping-sampingnya dia akan keserap dia. oh, akan keserap sama si lidah Iya. tanaman ini Iya. karena memang baunya itu yang lumayan. Oke, ini saya udah ingat tadi mau nanya apa. Kalau misalnya buah-buah yang tadi itu, buah-buah yang untuk dijadikan ekoenzim itu boleh nggak sih dicampur sama sayur? Boleh. Boleh. Oh, Cuman boleh. hasilnya aromanya kurang sedap. Kurang sedap. Oh, jadi lebih baik dipisahkan. Pisahkan, ya. Boleh juga. Boleh aja. Cuma kan itu udah saya Perbandingannya bilangnya kecil tadi ya. itu. Kalau sayurnya banyak, Baunya. aromanya akan lebih Banyak. aromanya ke sayur dia Ke baunya itu. Kalau Oke. boleh dicampur. Misalnya kita bikin ekoenzim, kita dapat buah kita dapat berarti 2,5 kilo kan. Kan pulang lagi setengah kan. Kasih sayur. Kasih sayur setengahnya nggak masalah. Nggak masalah. Kan baunya itu ketutup Iya, sama ketutup buah sama dia. buah. Oke, Nah, oke, oke. artinya nggak keluar sayur bau Oh, sayur. jadi bergantung sama kita ya. Kita Iya. pengennya bau yang lebih mana nih, Iya, yang iya, lebih iya, dominannya. Oke. Tapi tentunya dengan hati yang tulus loh. Iya. Ada pengaruhnya. pengaruh. Ada pengaruhnya. Kok bisa? Ya, Kenapa, Mas ini. Bro? Dan seandainya nanti kalau kita udah dengan hati yang tulus dengan kasih sayang pada saat keikhlasan tentunya, Iya, betul. kita akan dapat bonus yaitu namanya mama enzim. Mama Ada- enzim. ada apa namanya juga jamurnya. Dan jamur itu bermanfaat sekali buat ibu-ibu dan ada yang remaja tuh Saya dong. buat masker, buat ini. Wow. Dan itu pun kita nggak bisa bikin, wah nanti dapat ini nggak bisa, Oh, jadi itu nggak bisa. bergantung sama diri Iya, sendiri kita kasih gimana sayang kita, suasana hati ketulusan ya. dia. Jadi pada saat nyampurnya kadang-kadang wah semakin aja ini kurang, jadi selembut mungkin kita bikin itu. Dan akan nanti akan itu jadi jamur akan keluar beda sekali. Oh, itu sudah pernah terbukti bahwa Udah. antara yang ngaduknya bener-bener Sudah. penuh dengan semangat sama yang Biasa ya dari kasih sayang beda nanti hasilnya. wow, ini kayak kita perlu membuktikan Iya. ya. Saya mau ngaduk yang semangat ya. Dengan Mbak Suro yang lembut gitu. Nanti biar kelihatan mana nih kira-kira, Masya Allah. Luar biasa. Kalau Mbak Suro sama Mr. Ucin sendiri pembuatan ekoenzim berapa kali biasanya? Maksudnya berapa kali panen gitu? Per di rumah gitu atau Jadi- random gitu? Sesuai dengan ini. Jadi kalau kita bikin katakanlah sekarang bikin mungkin 2 minggu lagi bisa kita cicil ya sebenarnya bikin ekoenzim nggak hanya harus segini, Oh, nunggu segini, panen enggak ya? Jadi sama mah kita bikin yang lompatnya Tergantung kecil, wadah. tergantung wadahnya. Sesuaikan sama BO, sesuai- bahan organik Bahan kita. organik. Nanti kita bisa cicil sama ini volumenya katakanlah untuk harus 3 kilo. Nggak Kita nggak harus mesti. 3 kilo. Nanti cicil setengah kilo. Nanti kan namanya sayur dari sampah dari dapur kan nggak mungkin Iya, hari ini banyak. dapat sekian nggak. Jadi betul. kita cicil bisa, kita cicil. Pokoknya begitu udah penuh dengan sesuai dengan ininya takarannya, baru kita tutup rapat. Itu terakhir tanggal sekian
nanti panennya tanggal sekian. Oh, jadi sudah ditentukan ya 3 bulan setelahnya Jadi kurang nggak lebih. langsung, wah ini kurang nih gimana nih? Enggak, masih bisa dicicil. Berarti memang bisa dicicil satu persatu tergantung dari bahan organik Iya. tersebut. Luar biasa, jadi memang wah saya dapat banyak sekali pelajaran ya. Ini juga materi baru buat kehidupan juga. Ternyata memang kita tuh jauh lebih baik sekarang memanfaatkan lingkungan kita sekitar gitu kan. Melestarikan bumi kita juga, jadi nggak hanya ya asal buang gitu. Betul banget kan. Jadi kalau misalnya saudara-saudara semuanya kalau punya sampah atau sampah organik yang ada di rumah tuh bisa dimanfaatkan untuk pembuatan ekoenzim. Gimana caranya? Bisa klik link di bawah ini. Jadi ada ya nanti di YouTube GMI waktu itu sudah ada demo pembuatan ekoenzim. Nah mungkin ini sebelum terakhir menutup sesi podcast kita, apa mungkin pesan yang akan disampaikan untuk masyarakat kita yang ada di sekitar kita yang mungkin ingin memanfaatkan ekoenzim atau yang mungkin masih ragu-ragu dalam menggunakan ekoenzim. Mungkin dari Mbah Suro dulu. Yang kami sarankan yaitu buat para pemirsa, cobalah kita sayangi bumi, karena bumi kita kan sudah lama semakin rentan lah dengan keadaan. Kalau bukan kita, siapa lagi yang harus merawat bumi? Betul. Kita berusaha semaksimal mungkin gimana caranya untuk mengurangi sampah organik, karena selama ini sampah organik yang paling besar yang ada. Sampah rumah Itu tangga. kalau kita manfaatkan, saya yakin bumi kita akan jernih dan aman dari polusi-polusi yang ada. Masya Allah, luar biasa. Oke, Mr. Uci. Buat pemirsa semua, marilah kita mulai dari diri sendiri masing-masing, menjaga bumi ini biar jernih. Kita mulai membuat ekoenzim walaupun sedikit di rumah masing-masing, itu lebih bagus untuk menjaga lingkungan biar lebih aman, lebih bersih. Kita buat sendiri di rumah. Nah, mungkin itu aja. Wah, luar biasa. Top banget pembelajaran malam ini buat saya juga. Ternyata sebegitu besarnya manfaat dari ekoenzim yang sebenarnya kita kira apa sih gitu. Mungkin ada yang masih ragu, saya juga awalnya juga gitu, jadi ragu karena yang faktor utamanya adalah baunya ya gitu. Saya juga masih gimana gitu pas ditawarin, tapi lama-kelamaan ya kita menikmati dan kita tahu oh manfaatnya sebegitu banyak dan luasnya. Mungkin buat saudara-saudara semuanya yang nanti ingin tahu lebih jauh tentang ekoenzim, boleh banget nih nanti dibuka video pembuatan ekoenzim dan nanti mungkin bisa langsung tanya-tanya ke ahlinya dalam pembuatan ekoenzim, Mbah Suro dan Mr. Ucin. Oke, terima kasih buat Mbah Suro, Mr. Ucin sudah mau berbagi pengalamannya, berbagi keahliannya kepada kita semua. Semoga selalu dimudahkan segala urusannya, amin. dilimpahkan rezekinya. Amin. Terima kasih banyak sekali lagi. Oke, terima kasih buat saudara-saudara semuanya yang ada dimanapun. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share ke saudara-saudara lainnya agar selalu update cerita inspiratif atau pengalaman lainnya dari saudara-saudara kita Genta Mu'alaf Indonesia. Saya Fatiatul Aladillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.